Cek senilai 3 miliar rupiah milik Mbah Tarman ini keluaran 10 Oktober 2025 dan memiliki nomor seri CA8680652. Kertas dengan nomor serta alamat bank swasta terlihat memudar saat dipegang Mbah Tarman dan Syaila setelah merampungkan ijab kabul. Nomor seri pada cek Mbah Tarman ini lantas tak luput jadi sorotan. Publik bahkan menemukan nomor seri itu adalah nomor seri dengan nomor yang sama dengan sejumlah penipuan cek bank swasta pada tahun 2009 silam. Nomor seri pada cek itu sama dengan nomor seri cek milik Mbah Tarman, yang mana alamat bank swastanya juga sama, yakni terletak di Surabaya, Jawa Timur. Cek dengan nomor seri yang sama ini rupanya tak hanya keluar pada 2009, namun juga keluar pada April 2010 dengan modus penipuan lain. Nominal yang tertera yakni 2,7 miliar rupiah, namun cek kedua diketik menggunakan mesin tik. Dari penelusuran Tribun News, pihak bank yang terlampir dalam cek ini mengatakan bahwa nomor seri cek umumnya berbeda dan tidak ada kesamaan. Menurut Peraturan Bank Indonesia atau PBI, penggunaan cek dan biliet giro juga wajib bagi pihak bank untuk mencantumkan nomor yang unik dan tidak boleh ganda atau sama. Jika nomor seri ganda, maka akan ada penolakan clearing alias penarikan ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat formal atau dicurigai sebagai warkat palsu atau fraud. Akibat lainnya juga akan membuat nasabah masuk daftar hitam nasional atau DHN karena adanya duplikasi nomor seri cek. Tak perlu membahas ranah cek ataupun apa. Karena cek itu mahar untuk saya dan mahar itu adalah sifatnya pribadi. Itu urusan saya dengan suami saya. Ini bilang ceknya itu palsu, kayaknya palsu kalau sampai gini ya. Tunggu aja nanti. Sampai cek itu uang keluar semuanya. Saya tuntut kalian yang bilang cek palsu. Muhammad Nur Ikhwan, warga desa Mentoro bersama dengan pemilik akun TikTok Kendang Pacitan 22 Wisnu Aji Hirnama, warga desa Bandar, Kecamatan Bandar, Pacitan, Jawa Timur, resmi melaporkan dugaan cek palsu senilai 3 miliar rupiah yang diberikan oleh Tarman kepada Syaila Arika pada saat pernikahan hingga viral di media sosial beberapa waktu lalu. Keduanya mendatangi Polres Pacitan pada Senin sore. Meski dirinya tidak mengalami kerugian material, namun mereka merasa resah dengan viralnya mahar cek senilai 3 miliar rupiah tersebut yang dianggapnya palsu. Keraguan tersebut diperkuat dengan adanya bukti berupa foto cek nomor seri dan tanda tangan yang sama persis. Bahkan menggunakan materai 3.000 yang identik namun memiliki nominal dan tanggal yang berbeda. Sing urung dibayar sapa? Syutingku dekore sebagian belum lunas. Yuk. Syuting, apa? Dekor. Sing AV Media. AV Media karo. Dekore. Berarti urung kejelasan iki. Urung ngerti wong ning ndi. Nek jarene clearing kasih bulan Mei. Ini sebenarnya orang sing golek berita. Dua sebenarnya tidak. Animun oporai, animun nek kami lek sugus panengan dik Pak ya. Betulnya ngomongnya timbang buangane pura ya mending lunasi fisik ya. Ya iya. Pihak omae piye? Ini nyami beroto, ya ini kan kita ngejawab Teto katanya mau bertanggung jawab atas itu semua. Kalau masalah make up, lain itu dari pihak atas, kalau dari itu cuma dari gua aja. Dokumentasi sama gitu. Karena yang dari mana gini? Nah ini kan tak ralat Mas ya. Betul, memang saya kemarin tuh salah karena saya percaya begitu saja masalah kabur gitu kan Mas ya. Nah hari ini tuh diralat gitu loh Mas. Ternyata kan nggak kabur, ternyata kan izin sama keluarga. Tadi saya sudah ngobrol Mas sama Pak Tarman gitu loh. Kalau belum tahu masalah detailnya kan nggak usah nge-live kayak gitu. Kayak pihak keluarga kan yang merasa dirugikan. Oke, ya itu makanya betul. Saya salah betul. Makanya cuman info belum valid sudah kayak gitu. Oke. Ini bisa dianu loh Mas, pencemaran nama baik loh Mas. Oke. Tadi kan saya sudah minta maaf Mas di depan dan besok apa ya? Saya akan carikan Mas ya yang sampai tanyakan gitu loh ya. Kalau memang ada yang DM duluan, tinggal kasih bukti DM-nya itu, nggak usah langsung keluar di sosmed gitu Mas. Oke, sampun. Dari tadi kok sampai merasa yang paling bener sendiri. Loh, yang dari tadi yang mana Mas? Dari tadi tuh saya tuh ngondel Mas rumah aku. Saya Mas, jenengan on cam Mas. Jenengan on cam. Nggak bisa on cam, ini pengikutku masih sedikit. Nggih, ya wis lah, rapopo. Ngapain kalau saya kan nggak cari muka kayak sampean Mas, pengen viral kok ngurusin keluarganya orang. Ya, nggih.
Salah saya Mas, siap salah. Guys, kita lanjutin lagi ya pembahasan dari kasusnya Pak Tarman ya, yang katanya maharnya memberikan senilai 3 miliar dan itu ceknya ternyata katanya ya, diduga kata netizen atau mungkin ini dari Pacitan ini ya, 2 warga Pacitan ini katanya ya palsu gitu guys. Nah ini dia 2 warga Pacitan melapor ya ke Polres terkait dugaan cek palsu senilai 3 miliar guys. Waduh. Nah ini kita lihat seperti apa ya. Ini lagi viral juga, mungkin kalian juga mengikuti kasus ini ya, selain kasusnya Sahara. Balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Buat kalian yang baru mampir di channelnya Uki Kevin, jangan lupa bantu jangan lupa bantu subscribe ya Uki Kevin. Nah ini kita lihat seperti apa beritanya guys. Nah cek tersebut digunakan sebagai mahar dalam pernikahan viral Tarman dan Sheila Arik, namanya Abenwir Sahara dari S ya, lagi terkenal S ya, dari S. Kalau setahun yang lalu itu Agus ya, semua serba Agus. Nah ini lagi Sheila, mirip-mirip ya Sheila sama ini. Nah, ini kakek 74 tahun di Pacitan nikahi gadis 24 tahun, gila ya mahalnya. Nah pelapor bernama Muhammad Nur Ikhwan dan Wisnu Aji Hermawan ya, Hernama ya, pemilik akun TikTok Kandang Pacitan 22 ini guys, Kandang Pacitan ya. Nah, mereka resah karena cek dengan nominal besar itu dianggap palsu dan menyesatkan publik ya. Tuh guys, ini ceknya 3 miliar ya. Wisnu sebelumnya sempat viral karena menyebut mempelai pria kabur, tapi dibantah keluarga Sheila. Pasti Jakobul itu menyerahkan cek yang sangat fantastis, tapi penyerahan ceknya kan diambil dari kantong gitu, langsung dikasihkan Pak apa namanya itu, penghulu. Tapi kan nilainya 3 miliar, itu kan sudah nggak masuk akal menurut saya waktu itu ya. Itu yang pertama itu kenapa nggak masuk akalnya ya, wong sekarang loh Mas, mahar itu berapa sih nominalnya, digawe bebek, dihias, dibingkai, itu 3 miliar loh, kertasnya lusuk. Terus itu kan itu masih hanya sekali lihat. Saya kan orang bodoh, sebodoh-bodohnya saya, sekali lihat ya menurut aku. Waktu itu langsung palsu gitu, 3 miliar, kertasnya kayak gitu, lusuk. Terus dampaknya kan luar biasa Mas. Kalau saya secara langsung ya belum ada kerugian, tidak ada kerugian. Tetapi kalau itu dibiarkan normalisasi, itu sudah jelas kejahatan kok. Penipuan, pemalsuan surat cek itu kan sudah ada pasal itu Mas, itu loh. Masa itu akan dibiarkan? Harapannya supaya ditindak oleh. Ya harus ditindak Mas. Saya tidak berharap. Itu sudah pasti palsu. Waduh. Pesan untuk gadis. Nah ini pesan untuk gadis janda yang jomblo dan butuh uang 3 miliar, silakan hubungi Mbak Tarman ya. Mbak siap menghalalkan guys. Janda yang jomblo dan butuh uang 3 miliar, silakan hubungi Mbah Tarman. Mbah siap menghalalkan. Waduh. Nesa, saya selalu Bapak beredar isu kabur, inilah klarifikasi Pak Tarman ya. Sama istri. Itu coba satu frame Pak. Satu frame bisa Pak? Dipeluk gitu gimana Ci? Satu frame. Nah, gitu. Sama istri. Nah, gitu loh Pak. Nah. Dikit lagi Pak. Mundur lagi. Agak mundur Pak. Agak mundur. Nah, gitu. Nah, sip. Ya. Ini hari ini di posisi di mana Bapak? Saya di Ponorogo, Pak. Oh, di Ponorogo. Bukan madu ya? Iya, Pak. Melarikan sepeda motor itu enggak, Pak. Iya. Oh iya Pak, untuk apa namanya mahar yang 3M itu betul ya Pak ya? Betul Pak, itu betul.
Jadi yang isu-isu yang beredar itu yang selama ini di TikTok kurang benar ya Pak ya? Kurang benar, itu kurang benar. Nggak tahu sebenarnya, yang tahu istri saya Pak. Dan saya niat baik sama istri, masih menjadi satu dalam arti tidak melarikan diri dan tidak pisah sama istri gitu Pak. Iya. Waduh. Semakin memanas loh nih masalah Mbah Tarman tentang mahar 3M-nya loh. Sebelumnya itu Mbak Erika itu ngancam ingin melaporkan jikalau 3M-nya itu cair ya. Tapi sebelum Mbak Erika melaporkan, ini pihak punya akun kandang Pacitan itu melaporkan Mbah Tarman tentang penipuan dan pemalsuan dokumen cek itu belum. Sudah dilaporkan masuk pihak polisi ini sekarang. Ini belum videonya. Tetapi kalau itu dibiarkan normalisasi, itu sudah jelas kejahatan kok. Penipuan, pemalsuan surat cek itu kan sudah ada pasal itu Mas, gitu loh. Masa itu akan dibiarkan? Harapannya supaya ditindak oleh. Ya harus ditindak Mas. Saya tidak berharap. Itu sudah pasti palsu. Menurut Ya, dia beranggapan bahwa ceknya itu palsu ya. Dari kandang Pacitan 22 ini menganggap apa yang sudah diberikan oleh Pak Tarman untuk istrinya Sheila ya. Nah, ini ceknya palsu gitu guys. Katanya kan lusu ya. Jadi si kertasnya teh agak lusuh, jadi agak nggak mungkin. Terus aku dengar juga ada berita yang sebelumnya itu katanya sih ceknya tuh ada yang mirip banget gitu ya, kayak copy paste gitu loh guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana guys terkait info ini? Apakah benar itu cek palsu atau emang asli ya? Atau mungkin tabungan dari Pak Tarman sendiri ya? Jadi seakan-akan ya udahlah gue juga udah tua dan pengen punya istri, ya udahlah kasihin aja uang ini untuk istri maharnya. Mungkin guys ya. Tapi ada info juga ya terkait Pak Tarman ini, katanya ya guys ya, diduga itu adalah mantan napi. Nah, mungkin kalian punya info lebih lanjut bisa tulis di kolom komentar ya terkait berita dari Sheila sama Pak Tarman ini guys ya. Tulis di kolom komentar kalian lebih memihak mana nih, antara Sheila, Pak Tarman atau kandang Pacitan? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.